Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur ya. Tentunya ini yang dinanti-nanti selama hampir 2 tahun atau 2 tahun lebih. Ibadah selalu online dan setiap saya diminta tidak bisa karena waktunya benturan dengan kegiatan yang lain, tapi puji Tuhan kita bisa beribadah ini luar biasa karena tujuan Allah menyelamatkan kita salah satunya adalah untuk membangun persekutuan. Setiap kita yang percaya Yesus telah dibaptis ke dalam tubuh Kristus dan di dalam tubuh Kristuslah kita akan dibangun dan kita akan saling membangun untuk bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Oke, menurut pendapat saya ya, ini saya pribadi, kebanyakan anak-anak muda itu suka dengan figur-figur pahlawan gitu ya. Iya apa iya ya? Iya ya Kak Gun ya. Kalau nonton film itu seneng nggak nonton Avenger gitu? Siapa yang sudah nonton Avenger? Oh nggak banyak ya? Banyak yang nggak suka nonton ya? Luar biasa, berarti benar-benar pandemi ini belum nonton Avenger. Tapi sebelum-sebelumnya siapa yang suka nonton Spider-Man itu? Yang sudah nonton Spider-Man ada? Sedikit ya. Sedikit. Yang sudah nonton Doctor Strange in the Multiverse Madness, siapa udah nonton? Wow, lumayan ya. Aku angkat tangan juga kah? Ternyata banyak yang nggak nonton ya. Tapi biasanya kebanyakan orang-orang muda itu suka bacaan-bacaan, tontonan-tonton yang heroik gitu ya. Menurut pendapat saya, kalau enggak ya enggak apa-apa, kita bisa beda pendapat. Tapi tetap satu anak Tuhan kan. Seperti itu. Dan yang menarik saya bagi pahlawan adalah seperti Avenger, terutama saya paling suka Spider-Man ya. Seorang muda yang mau bergelantungan sana sini, mengayun sana sini untuk menolong orang sampai kehidupannya sendiri berantakan ya. Dia rela berkorban dengan luar biasa. Dan kalau kita nonton film-film itu, dunia ini yang diancam dengan alien ya, kekuatan-kekuatan yang mau merusak dunia ini membutuhkan pahlawan-pahlawan super untuk membela dunia. Di Indonesia juga kalau ada masalah hebat, jangan lupa kita punya Wiro Sableng 212. Ya Gatot Kaca, Saras 2008. Nah, saya mau memberitahu kalian semua bahwa di Alkitab ternyata ada banyak pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya. Apakah kalian ingin dipakai Tuhan sebagai pahlawan-pahlawan gagah perkasa untuk melakukan pekerjaannya? Halo? Cuma satu orang. Siapa yang di sini ingin menjadi orang-orang gagah perkasa yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Rasanya terpaksa ya. Apa-apa, lama-lama. Jadi di Alkitab itu kita menemukan banyak cerita bahwa di sepanjang sejarah Alkitab tatkala Allah ingin melakukan satu pekerjaan yang penting, satu pekerjaan yang dikehendakinya, maka Allah itu memakai orang-orang pahlawan-pahlawan yang perkasa, orang-orang yang luar biasa yang mempunyai komitmen yang sangat tinggi kepada Tuhan dan pekerjaannya. Dan melalui orang-orang yang seperti itulah pekerjaan Tuhan itu dapat berjalan dengan baik. Kalau saya pikir ya masa pandemi yang lalu itu tantangan yang sangat berat bagi gereja. Bayangkan ya, mendadak tiba-tiba kita tidak bisa persekutuan, kita tidak bisa kebaktian, banyak pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan. Tetapi kalau pekerjaan Tuhan bisa berjalan sampai sekarang itu karena ada orang-orang yang komitmennya luar biasa kepada Tuhan dan pekerjaannya.
Saya pikir membina ibadah online selama beberapa tahun ini, saudara, itu butuh komitmen ya. Enggak gampang itu. Dan melihat sekarang ini ternyata ketika perdana online yang datang banyak, pasti ada orang-orang komitmen yang sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya dulu juga pikir bagaimana dengan gereja ya. Tapi luar biasa saudara, ada anak-anak muda yang mau bekerja ya di bidang IT, teknologi, informasi, komunikasi, dan gereja bisa berjalan dengan luar biasa karena adanya anak-anak muda yang komitmen pada Tuhan dan komitmen pada pekerjaannya. Ini mic-nya nggak komitmen. Ya, dan bahwa gereja membutuhkan anak-anak muda seperti pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang mau komitmen pada Tuhan dan pekerjaannya supaya pekerjaan Tuhan dapat terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita baca tentang pahlawan-pahlawan ini di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 23 ayat 8 sampai 39. Saya akan membaca untuk kita semua. Diberi judul pahlawan-pahlawan Daud. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow, luar biasa. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah, ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud. Menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang pasukan orang Filistin berkemah di lembar Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi untuk mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya, itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara 30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira itu. Selanjutnya Naik bin Yoyada, seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab.
Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat. Merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Di antara ke-30 orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira, dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya. Asael saudara Yoab ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem, sama orang Harod, Elika orang Harod, Heles orang Palti, Ira anak Ikes orang Tekoa, Abieser orang Anatot, orang Ahoh, Maharai orang Neftova, Helep anak Baana orang Netova, Itai bin Ribai dari Gibea orang Binyamin, Benaya orang Piraton, Hidai dari lembah-lembah Gaas, Abialbon orang Bet Araba, Asmawet orang Bahurim, Eliahba orang Saalbon, Yasian orang Guni, Yonatan anak Sama orang Harari, Ahiam bin Sarar orang Harari, Elifelet anak Abhasbai orang Ma'aha, Eliam anak Ahitohel orang Gilo, Hesrai orang Karmel, Pairai orang Arbi, Yigal bin Natan dari Soba, Bani orang Gad, Selek orang Amon, Naharai orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Seruya, Ira orang Yetri, Gareb orang Yetri, Uria orang Het, semuanya 37 orang. Adalah pahlawan-pahlawan Daud. Dan sekali lagi Tuhan ketika dia mau mengerjakan pekerjaannya yang penting, dia akan membangkitkan orang-orang seperti pahlawan-pahlawan Daud ini. Orang-orang yang gagah berani, orang-orang yang punya komitmen yang sangat tinggi, baik kepada Daud maupun kepada kerajaan Daud atau tujuan Daud. Tuhan itu tidak pernah bekerja melalui orang-orang yang suam-suam kuku. Orang-orang yang pasif. Orang-orang yang tidak punya semangat. Orang-orang yang tidak punya komitmen. Tuhan hanya mau bekerja melalui orang-orang yang berkomitmen tinggi seperti ini. Inilah yang terjadi dengan pembangunan kerajaan Daud. Melalui kerajaan Daud, nama Tuhan dimasyurkan di antara bangsa-bangsa. Tetapi kerajaan itu tidak hanya didirikan oleh Daud, sekalipun dia pahlawan yang gagah perkasa. Ada pahlawan-pahlawan di sekitar Daud, ada orang-orang yang hebat di sekitar Daud. Orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Orang-orang yang punya komitmen pada Daud, orang-orang yang punya komitmen pada tujuan Daud. Ini yang menyebabkan Daud dapat mendirikan kerajaannya yang luar biasa itu. Itu sebabnya jika Tuhan mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, dalam gereja kita, Dia mau membangkitkan orang-orang muda yang memiliki jiwa kepahlawanan. Dia mau membangkitkan orang-orang muda yang berkomitmen sama Tuhan dan yang berkomitmen pada pekerjaan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang menjadi ciri-ciri ya pahlawan ini, ciri-ciri orang-orang ini. Kalau kita mempelajari teks ini saudara, ternyata pahlawan-pahlawan Daud, orang-orang gagah perkasa yang melakukan perkara-perkara yang besar, orang-orang itu adalah orang-orang yang pertama-tama begitu terpikat pada Daud. Mereka mengasihi Daud, dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang komitmen pada tujuan Daud. Nah, kedua karakteristik inilah yang dicari oleh Tuhan. Gereja, persekutuan, remaja pemuda membutuhkan orang-orang
yang seperti ini. Orang-orang yang hatinya terpikat pada Yesus. Orang-orang muda yang hatinya mengasihi Yesus. Dan orang-orang muda yang berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Ini yang dicari oleh Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan di tempat ini mau maju, pelayanan kaum muda remaja mau maju, maka kalian harus punya komitmen untuk mengasihi Tuhan dan komitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mari saya akan mengemukakan secara detail dua hal. Itu membutuhkan orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Terus, apakah kalian mengasihi Tuhan? Apakah kalian sungguh-sungguh hati ini tertuju kepada Tuhan? Terpikat kepada Tuhan? Saya suka lagu lama itu ya. Nama itu memikat hatiku. Saudara, gereja membutuhkan orang-orang yang terpikat hatinya kepada Yesus. Orang-orang yang mengasihi Yesus. Inilah ciri-ciri pahlawan-pahlawan Daud. Mereka terpikat pada Daud. Mereka mengasihi Daud. Mereka bukan orang-orang yang mengikuti Daud karena terpaksa. Bukan orang-orang yang bersungut-sungut ketika melakukan misi yang diberikan oleh Daud. Mereka orang-orang yang mengasihi Daud. Perhatikan triwira itu. Pada suatu saat Daud hanya ngomong seperti itu ya. Seandainya, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Betapa senangnya aku. Itu bukan perintah. Itu bukan permintaan, hanya dia berandai-andai. Sekiranya. Sekiranya. Ada orang yang memberi aku air minum dari perigi itu. Lihat saudara, kalau orang yang mengasihi, dengar itu, 3 orang ini mereka menerobos pasukan Filistin. Dan mengambil air untuk Daud. Ini tanda cinta saudara ya. Ini tanda cinta. Gagah perkasa kan, berani menerobos perkemahan orang Filistin, mengambil air itu diberikan kepada Daud dari bawah yang sah. Itu adalah darah ketiga orang yang menerobos pasukan Filistin. Maka dia tidak mau meminum air itu, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Kalau ada cowok cewek saling mencintai gitu ya. Pas ceweknya bilang, wah panas ya. Seandainya ada konelo, lari. Konelo sayang. Konelo gak ngerti. Gak punya uang, wah itu gak sayang. Lihat cowoknya capek, penyetator, mogok ini. Kamari, kok mogok motornya ini. Wah belepotan dia buka. Coba perbaiki mesin motornya. Dia bilang nih, haus sayang, lari. Aku. Biar jalannya tegak, bukan miring-miring. Makanya kalau khotbahnya mau tegak, minum aqua dulu. Orang kalau cinta seperti itu, saudara. Seandainya ini persekutuan kaum muda membutuhkan sesuatu untuk dilakukan. Kira-kira masih ada lagu itu enggak? Didorong-dorong, kenapa tak mau maju gitu? Ditarik-tarik, kenapa tak mau datang? Misalkan Kogun bilang, seandainya ya besok ada yang mau melayani, langsung, saya mau pelayanan. Waduh, itu cinta saudara. Kalau enggak cinta ya berpangku tangan.
Triwira ini punya hati mengasihi Daud. Sehingga mereka rela memberikan apa yang diinginkan hati Daud dengan pengorbanan yang sangat besar. Siapa sih pahlawan-pahlawan ini? Orang-orang yang begitu mencintai Daud dan orang-orang yang begitu mau berkorban untuk Daud. Ternyata mereka adalah orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Kalau saya membaca dari kisah ini, kota-kota yang mereka diami itu bukan kota-kota yang terkenal ya. Nama-namanya juga terasa aneh. Yang saya tahu cuma Tekoa aja. Enggak seperti Bethlehem, Nazaret misalkan dia. Bukan kota-kota yang hebat. Mereka dari latar belakang yang berbeda-beda. Tak satu pun dari mereka yang sepertinya orang-orang penting, orang-orang hebat. Mereka dari tempat-tempat yang mungkin tidak terkenal. Tetapi mereka yang luar biasa, mereka bersatu oleh karena mereka mengasihi Daud. Dan sekarang kita adalah orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, mungkin dari desa, tahu dari mana, ada yang dari kota besar. Tetapi seharusnya kalau kita berkumpul malam hari ini, karena semua kita tertarik pada Yesus. Amin. Amin. Aku di sini karena aku cinta Yesus. Bukan alasan yang lain. Kita berkumpul karena kita mengasihi Yesus. Itu yang dibutuhkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Mari, kita dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin kita bukan orang hebat, tapi kita disatukan di sini oleh karena Yesus. Itu yang seharusnya menjadi alasan kita berkumpul di sini. Yesus dan hanya Yesus saja yang mengumpulkan kita dan kita mau mengasihi Dia dan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan ternyata saudara, orang-orang yang mengasihi Daud ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang penuh dengan kesukaran dalam hidupnya. Coba lihat 1 Samuel pasal 22 ayat 2. 1 Samuel pasal 22 ayat 2. 1 Samuel pasal 22 ayat 2. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ya. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Jadi yang mengikuti Daud itu orang-orang bermasalah. Orang-orang yang punya utang, orang-orang yang sakit hati pada masa pemerintahan Saul. Tetapi Daud memimpin mereka, Daud melatih mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, saya mau mengatakan dengan cara yang sama, Tuhan melakukannya untuk kita. Saudara, jangan tunggu kita nggak punya masalah sehingga untuk datang kepada Tuhan. Jangan dulu kita nggak punya utang baru kita datang kepada Tuhan. Seperti orang-orang ini, mereka orang-orang bermasalah, orang-orang dalam kesukaran, tetapi mereka datang kepada Daud dan Daud menerima mereka, Daud memimpin mereka dan menjadikan orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Demikian kita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, tidak perlu malu, tidak perlu bimbang. Jangan berpikir Tuhan tidak akan menerima saya. Datang kepada Yesus, Dia akan memimpin kita dan Dia akan menjadikan kita orang-orang yang sangat berarti di tangannya. Amin. Kalau saya melihat masa lalu saya dulu, siapakah saya sebenarnya? Kata Paulus, di antara kita tidak ada orang yang terpelajar, tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang terkemuka, tetapi oleh karena Yesus, mereka datang kepada Yesus dengan segala kelemahan mereka, dan mereka dipimpin oleh Yesus, dipakai oleh Yesus menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Yang utama adalah kita harus punya hati
yang mengasihi Tuhan. Amin. Siapapun kita, dari latar belakang yang berbeda-beda, mungkin kita punya pergumulan kita masing-masing. It's okay. Datang kepada Yesus, Yesus menerima kita, Yesus akan mendidik kita, membina kita, melatih kita menjadi orang-orang yang punya komitmen yang akan dipakainya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian siapa sih Daud yang diikuti oleh mereka? Ini kenapa sih orang-orang dari berbagai macam latar belakang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terlilit utang, kok mau mengikuti Daud? Siapa Daud sebenarnya? Daud itu ternyata adalah orang yang ditolak. Dia ditolak oleh Raja Saul sehingga dia harus lari dan bersembunyi di gua Adulam. Karena dia ditolak oleh Saul, dia juga ditolak oleh sebagian besar orang Israel. Daud itu buronan. Jadi orang-orang ini ikut buronan. Mau mengatakan bahwa Daud ini adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah orang yang tertolak. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Ya, ayat yang kelima, 6, 7, 8. Ia datang ke dunia tetapi dunia menolaknya. Ia datang kepada umatnya tetapi umatnya menolaknya. Saudara, sebagai pribadi yang tertolak, Yesus menderita. Yesus dianiaya, ditangkap, dibunuh, dan disalibkan. Jadi seperti Daud ya, kalau mengikuti orang pelarian ya jadi pelarian, ikut orang tertolak ya dalam bahaya. Bukankah kita juga mengikuti Yesus yang ditolak oleh dunia ini, pribadi yang ditolak oleh umatnya sendiri, sampai sekarang Israel tidak menerima Yesus. Namun demikian, kita tetap mengikuti Yesus. Amin. Amin. Dan sekalipun kita mengikut Yesus yang tertolak, dan kita menderita, kita tetap setia mengikuti Yesus. Dia jadi orang Kristen itu kan banyak penderitaannya karena dia Mesias yang ditolak. Ada banyak ejekan, ada banyak hinaan, kita ini kelompok minoriti yang menderita, yang teraniaya. Tetapi kita tetap saja mengikut Yesus. Mengapa kita tetap mengikut Yesus? Memang dia adalah pribadi yang ditolak, tetapi dia adalah pribadi yang diurapi. Dialah Mesias yang ditetapkan oleh Allah menjadi juru selamat umat manusia. Amin. Ini luar biasa. Daud memang ditolak, tetapi dia yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Ingat kisahnya bahwa Allah telah menolak Daud sejak Daud memberontak, tidak mau membinasakan orang Amalek. Lalu Allah menolak Saul dan hatinya terpikat kepada Daud. Allah memilih Daud, mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi orang-orang ini mengikuti Daud yang tertolak, tetapi mengikuti juga Daud yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dulunya mereka pengikut Saul, tetapi dia memilih untuk mengikuti Daud yang ditolak, tetapi yang diurapi oleh Tuhan. Orang-orang ini berganti tuan ya, dari anak buahnya Saul ke anak buahnya Daud. Demikianlah kita berpindah tuan. Dulu kita mengikuti kegelapan, kita berdosa. Tetapi sekarang kita mengikut Yesus, dia menjadi Tuhan kita, dia menjadi Raja kita. Sebagaimana pengikut Daud, dia memilih Daud yang diurapi oleh Tuhan, demikian juga kita memilih Yesus, mengikut Yesus yang adalah Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosanya. Inilah pahlawan Daud. Orang-orang yang terpikat pada Daud. Orang-orang yang mengasihi Daud. Orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Orang-orang yang menderita. Orang-orang yang banyak masalah.
Tetapi dia memilih Daud yang ditolak, tetapi yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Demikianlah kita juga. Kita dari berbagai macam latar belakang. Kita orang-orang yang banyak pergumulan, banyak persoalan, tetapi kita memilih mengikut Yesus yang ditolak oleh dunia. Batu penjuru yang dibuang, tetapi menjadi batu sontohan. Dia berharga bagi kita yang percaya kepadanya. Dan kita mengikuti dia karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat Mesias yang diurapi penebus dosa umat manusia. Amin. Ciri yang kedua adalah komitmennya pada tujuan Daud. Karena dia mencintai Daud, maka orang-orang ini berkomitmen pada apapun yang menjadi tujuan Daud. Demikianlah kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar. Lihat komitmen yang dilakukan oleh orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan apa yang harus dilakukan, sekalipun ada rintangan yang sangat besar. Dengan tetap setia kepada komitmen. Luar biasa membaca, ada yang namanya, siapa ini? Isibal orang Hakmoni, kepala Triwira. Bayangkan tantangannya menghadapi 800 orang gitu ya. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ini luar biasa. Menghadapi tantangan yang sangat hebat, tetapi dia tetap komitmen pada tujuan Daud. Mereka tidak tahu, takut, tidak lari, tidak menyerah. Dan Tuhan mendatangkan kemenangan yang sangat luar biasa. Siapa lagi itu? Eleazar anak Dodo. Ketika orang Israel mengundurkan diri, tetapi dia bangkit membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Komitmen yang luar biasa. Tidak takut menghadapi tantangan. Yang berikutnya apa? Tidak takut capek gitu ya. Bertahan sekalipun sampai kelelahan. Sampai dikatakan tangannya lesu dan tinggal melekat pada capeknya luar biasa. Saya si herbal sama jemaat. Nih, Pak Pendeta, ini kalau diminum malam ya, karena bisa menenangkan, membantu tidur. Semalam saya minum. Tidur sampai jam 3 pagi, bayangin. Setelah itu saya pagi saya 7:30 ada kegiatan. Pulang sampai rumah 9:30, saya jam 10 ngajar. Sampai jam 11.40, saya masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Saya mengajar lagi jam 2 sampai jam 5 menit. Jemaatnya sudah seduh herbalnya. Sudah saya melek sampai jam 3 pagi saya bilang. Tiba-tiba datang WA, "Duh maaf ya Pak Pendeta, ternyata itu efeknya membuat badan segar," katanya. Kemudian saya bilang sama Luki, "Luk, coba Luk, diselidiki ini, ada herbal ini." Katanya, "Iya Om, ini termasuk psikotropika kelas 1 ini. Ini bisa menyebabkan kecanduan, dilarang sama BP POM." Matang. Ini bisa menyebabkan insomnia. Aduh. Tapi sekalipun lelah, tetap semangat kan begitu ya. Tetap semangat. Tadi ada yang mengatakan begini, ada yang lelah, saya kepingin angkat tangan tadi. Enggak hanya lelah, kelelahan. Tapi lihat pujian itu. Jika lelah,
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus selalu menguatkan. Amin. Komitmennya itu nggak takut menghadapi tantangan berat, komitmennya nggak menyerah sekalipun lelah. Duh kok berat kok, orang lain aja kok Gun. Atau capek kok, lemes aku kok. Gak jalan saudara pekerjaan Tuhan saudara. Komitmennya apa? Tidak mau jadi pengecut. Lihat ayat 9 tadi itu sampai 12. Orang Filistin sudah mundur, tetapi Eleazar anak Dodo ini tetap bertahan, dia maju. Dan setelah dia mengalahkan musuh-musuhnya, maka orang-orang lain ini datang hanya untuk menjarah. Malu sekali ya. Gak ada komitmen. Ada orang-orang yang seperti itu, setelah kerjaan selesai baru nongol. Waktunya kerja, hilang semuanya. Ketika selesai baru, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Pas kerja, hilang kabeh. Bahaya kalau gitu. Orang-orang yang punya inisiatif. Kita baca tadi, lihat. Siapa itu ya? Abisai seperti itu ya. Adik Yoab, anak Seruya. Dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Punya inisiatif untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bayangkan ya, masuk ke lubang melawan apa itu tadi? Singa. Ngeri. Tetapi orang-orang ini punya komitmen yang sangat tinggi. Ada banyak pekerjaan Tuhan hancur karena jemaatnya tidak punya inisiatif. Pasif aja, pasif menunggu. Enggak ada yang bergerak. Maka kalau seperti itu, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan nyawa untuk tujuan Daud. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan mencari orang-orang dalam konteks remaja pemuda. Tuhan mencari orang-orang muda yang punya hati mengasihi Tuhan. Orang muda yang punya komitmen pada pekerjaan Tuhan. Siapapun kita dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi kita disatukan oleh karena kita mencintai Tuhan. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda, kita punya masalah masing-masing. Mungkin sampai kita malu dengan masalah kita sendiri. Tapi datang kepada Yesus, jangan tunggu masalah selesai. Karena datang kepada Yesus, dia akan memimpin kita, dia akan melatih kita, menjadikan kita pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau cari orang-orang yang punya komitmen pada pekerjaannya. Ketika dia mau mengerjakan sesuatu dan dia memakai kita, dia mencari orang-orang yang tidak menyerah karena tantangan yang berat, yang tidak menyerah karena kelelahan. Orang-orang yang tidak mau bersikap pengecut. Orang lain lari tapi dia tetap melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Orang-orang yang punya inisiatif begitu. Adalah orang-orang yang rela mempertaruhkan nyawa. Pekerjaan Tuhan. Mungkin hal mempertaruhkan nyawa tidak ada seorang pun di antara kita yang untuk konteks kita yang harus mempertaruhkan nyawa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kecuali dulu waktu rame-ramenya COVID ya. Saya itu 1 minggu bisa 5 kali, 4 kali ngubur. Kasus COVID. Saya harus pakai baju, apa itu namanya itu?
baju astronot. Bukan ya. Oh itu bajunya Power Ranger. Panas. Terus pelayanan semprot itu mempertaruhkan nyawa. Itu kalau kena COVID bisa out juga itu. Tapi mungkin dalam konteks sekarang kita tidak akan mempertaruhkan nyawa kita, tetapi apakah kita punya komitmen untuk menghadapi tantangan, punya komitmen untuk menghadapi kelelahan, kita punya komitmen untuk kita tidak bersikap pengecut dalam pekerjaan Tuhan, kita mau punya inisiatif. Itu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Mari, sebagaimana kita suka nonton melihat para pahlawan, Tuhan mau menjadikan kita pahlawan-pahlawan di tangan. Tuhan mau memakai kita menjadi orang yang melakukan pekerjaannya. Yang dibutuhkan adalah hati yang mengasihi Tuhan. Yang dibutuhkan adalah hati yang berkomitmen untuk melakukan pekerjaan. Saudara, tidak perlu malu dengan siapa dirimu, latar belakangmu, masalah apapun yang kamu hadapi, datang pada Tuhan, Dia akan memimpin engkau, Dia akan memakai engkau. Dan kalau Tuhan memakai engkau, jangan menyerah karena keadaan sukar. Jangan menyerah karena kelelahan. Jangan menyerah karena sikap pengecut. Jangan menyerah, tetap berinisiatif. Dan mari kita rela memberikan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita